Paus Fransiskus, perjalanan hidup dan gerejawi yang menginspirasi dunia. George Mario Bergoglio lahir pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Setelah memutuskan untuk mengikuti panggilan Tuhan, ia masuk ke Ordo Jesuit dan pada 1969 ia ditabiskan menjadi imam. Bergoglio dikenal karena kesederhanaannya, dekat dengan orang miskin, dan penolakannya terhadap kemewahan. Sebagai uskup agung Buenos Aires, ia sering menggunakan transportasi umum dan tinggal di rumah sederhana, jauh dari istana yang biasanya ditempati para pejabat gereja. Pada 13 Maret 2013, dunia menyaksikan sejarah ketika George Mario Bergoglio terpilih menjadi Paus ke-266 setelah Paus Benediktus XVI mengundurkan diri. Ia memilih nama Fransiskus, mengingatkan dunia akan santo yang memelihara orang miskin dan menjunjung kasih terhadap sesama. Sebagai Paus, Fransiskus langsung memimpin dengan semangat baru. Ia menekankan pentingnya reformasi internal gereja, melawan ketidakadilan sosial, dan menyerukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Paus Fransiskus mengajarkan gereja untuk lebih dekat dengan umat, hidup sederhana, dan membela yang lemah. Paus Fransiskus juga dikenal dengan perhatiannya pada isu-isu global seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan. Ia sering menyuarakan pentingnya kerjasama internasional untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Pada 2024, Paus Fransiskus melakukan kunjungan bersejarah ke Indonesia. Selama kunjungannya, ia memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dihadiri oleh ribuan umat Katolik dan non-Katolik. Ia juga mengunjungi berbagai tempat ibadah lintas agama, mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan persaudaraan. Paus Fransiskus mengungkapkan, Indonesia adalah mosaik persaudaraan, menyatakan betapa pentingnya semangat gotong royong dan kerukunan antar umat beragama di negara ini. Kunjungan tersebut memberikan kesan mendalam, bukan hanya bagi umat Katolik, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang melihatnya sebagai simbol perdamaian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun, pada 21 April 2025, hari ini, dunia dikejutkan dengan berita duka. Paus Fransiskus wafat setelah bertahun-tahun melayani dengan penuh pengabdian. Dunia kehilangan seorang pemimpin spiritual yang tidak hanya memimpin gereja, tetapi juga memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kasih sayang tanpa batas. Paus Fransiskus meninggalkan warisan yang abadi. Ia mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang kekuasaan atau materi, melainkan tentang berbagi cinta kepada sesama dan menjaga dunia ini. Meski ia telah tiada, pesan-pesan moral dan ajarannya akan terus menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Indonesia, seperti banyak negara lainnya, merasakan kehilangan besar. Namun, semangat persaudaraan dan kasih yang beliau bawa akan terus hidup di hati umat manusia, membawa harapan untuk masa depan yang lebih penuh cinta dan pengertian. Selamat jalan, Paus Fransiskus. Dunia akan selalu mengingatmu sebagai seorang pemimpin yang memimpin dengan hati, dan seorang gembala yang tak pernah lelah menyuarakan cinta dan kedamaian. Kutipan Paus Fransiskus, realitas lebih besar dari ide. Jangan takut berbelas kasih.